Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Jadi, revolusi industri merupakan suatu perubahan besar ataupun signifikan yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya ataupun bagaimana ia menciptakan suatu produk. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, terjadi berbagai perubahan yang sangat besar dan signifikan dari berbagai sektor, contohnya sektor pertanian, transportasi, teknologi, pertambangan, dan manufaktur, bahkan juga pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tahap-tahap dari revolusi industri itu yang dari awal sampai pada saat ini gitu. Nah, jadi tahap-tahap revolusi industri dimulai dari revolusi industri 1.0 yang terjadi pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1750 sampai 1850, yang pertama kali muncul di Britania Raya, lalu menyebarlah ia ke seluruh dunia. Nah, ciri dari revolusi industri 1.0 ini merupakan penemuan mesin uap yang mendorong terciptanya kapal uap, kereta api, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-20. Ciri dari revolusi industri 2.0 ini adanya penemuan listrik dan asambli layar. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20. Nah, ciri dari revolusi industri 3.0 ini adanya inovasi teknologi informasi dan komersialisasi personal komputer. Dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era revolusi digital yang dicirikan oleh perpaduan teknologi, menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomasi ataupun otonom. Integrasi antara dunia online dengan dunia industri untuk meningkatkan nilai efisiensi dan efektivitas. Revolusi digital menjembatani manusia dengan dunia cyber. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, tentunya pendidikan di kita pun harus menyesuaikan agar pendidikan ini tidak selalu terpuruk, melainkan dapat terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan zaman. Adapun strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan pemerintah. Nah, ada kebijakan atau perubahan mendasar ataupun fundamental yang harus dilakukan kementerian pemerintah ataupun lembaga pendidikan. Tidaknya ada 7. Yang pertama, penyediaan tenaga kerja. Tenaga kerja ini yaitu pendidik. Pendidik harus memahami dan mengerti apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ini agar para siswanya itu tidak kebingungan apabila ada pertanyaan yang ditujukan kepada pendidik. Dan tenaga pendidik ini juga dapat memberikan ilmu tentang revolusi industri ini. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum harus menyesuaikan dari zaman ke zamannya. Jadi kurikulum itu tidak boleh monoton, itu dari zaman ke zaman sama terus. Jadi kurikulum harus terus menyesuaikan dengan zaman. Selanjutnya kualitas siswa, penggunaan teknologi digital dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Hal ini sangat penting guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar tersebut. Selanjutnya ada skema pemagangan. Skema pemagangan ini ditujukan agar siswa-siswi pada saat lulus nanti mereka itu tidak kaget dengan dunia kerja yang saat ini sangat digitalisasi. Selanjutnya keterlibatan stakeholder. Stakeholder ini meliputi asosiasi, industri, dan juga masyarakat. Yang terakhir, penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang dan meningkatkan kualitas kegiatan mengajar. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Nah, ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa-siswi. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, memiliki kreativitas dan inovatif. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim. Yang keempat, memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik. Yang kelima, mampu untuk percaya diri dalam setiap keadaan. Dengan